Jadi kalau kita sebagai pendahuluan terlebih dahulu ya, kalau sebelum melakukan ibadah, tadi ada spidol sepertinya, cuma satu ya mas. Karena yang harus dibutuhkan agar ibadah tersebut ini dianggap legal, ini harus terpenuhi terlebih dahulu, termasuk yang harus dipahami sebelum sholat. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Sehingga hal pertama yang harus dipelajari itu bagaimana caranya bersuci dari hadas maupun najis. Toharoh atau bersuci ini ragamnya banyak, insya Allah sudah pada tahu. Yang pertama ada bersuci dari hadas kecil, kemudian hadas besar, kemudian ada istilah hadasnya itu hadas darurat. Hadas darurat. Suci dari hadas kecil berarti ini menanti medianya adalah berwudu. Kalau suci dari hadas besar medianya adalah mandi. Jika tidak ada wudu atau mandi, medianya tidak memungkinkan untuk melakukan wudu dan mandi karena tidak ada air, maka nanti media yang ketiga tayamum. Nah, seperti ini urut-urutan. Kemudian pada prakteknya agar wudu ini dianggap sah, maka ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama rukun, yang kedua adalah syarat. Ini mandi pun seperti itu, tayamum pun seperti itu, sholat pun seperti itu. Apa bedanya rukun sama syarat? Kalau rukun itu termasuk bagian daripada ibadah tersebut, tapi kalau syarat tidak merupakan bagian dari ibadah tersebut. Namun keduanya harus dilaksanakan agar ibadahnya dianggap sah atau legal. Contoh sederhana, orang sholat itu kan harus, kalau syarat sah sholat salah satunya adalah menghadap kiblat. Nah, kemudian rukunnya adalah salah satunya membaca Fatihah. Dua hal ini harus dilakukan. Melaksanakan rukun saja dari mulai takbiratul ihram, niat, rukuk, i'tidal, sujud sampai salam sudah dilakukan, tapi pelaksanaan sholatnya menghadapnya tidak ke arah kiblat, maka sholatnya tidak dihukumi sah. Nah, terkait apa yang tadi saya sampaikan, menghadap kiblat ini bukan merupakan bagian daripada sholat, tapi jika tidak dilakukan sholatnya tidak sah. Sementara kalau membaca Fatihah ini termasuk bagian dari sholat. Sama-sama keduanya ini jika tidak dilakukan maka sholatnya dihukumi tidak sah. Wudhu pun seperti itu, ada rukunnya atau fardunya. Nah, istilah lain atau terminologi lain dari rukun kalau dalam bab wudhu disebut fardu. Fardunya wudhu atau rukunnya wudhu itu sama. Yang kedua adalah syarat. Dua-duanya ini harus terpenuhi. Nah, sekarang kita belajar tentang rukun atau fardunya wudhu terlebih dahulu. Fardunya wudhu